Sejumlah wilayah di ibu kota hari ini masih terendam banjir. Beberapa daerah terparah berada di kawasan utara Jakarta. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita akan bergabung bersama Rory Asyari di kawasan Pluit dan Lori Singer di Penjaringan. Kita awali laporan dari Rory, bagaimana kondisi di Pluit saat ini? Ya Indra, meskipun saat ini sudah berjam-jam berlalu sejak siang tadi, namun walaupun sudah diaktifkan 6 pompa air milik Kementerian PU dan juga Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, namun ketinggian air di Jalan Raya Pluit Utara dan juga Jalan Raya Pluit Permai belum berkurang secara signifikan. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm, ini tempat saya berada saat ini di sekitar pos evakuasi, sampai dengan 1,5 meter ini di beberapa wilayah seperti di dekat Mega Mall Pluit dan juga beberapa wilayah yang lain yang tingginya bervariasi antara 1,5 meter hingga 2 meter. Anda bisa saksikan bahwa saat ini adalah hiruk pikuk dari proses evakuasi warga, di mana banyak warga yang berasal dari apartemen Laguna yang sebagian mau diungsikan atau dievakuasi dan sebagian lagi memilih tidak untuk dievakuasi. Nah, masalahnya adalah bagi mereka yang tidak mau dievakuasi ini justru merepotkan petugas evakuasi di sini yang harus mengantarkan makanan bolak-balik ke apartemen Laguna untuk mengantarkan makanan memenuhi kebutuhan di sana. Dan padahal tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sempat mengultimatum bagi warga yang tidak mau dievakuasi tidak akan diberi makanan dalam sistem jemput bola. Saya akan mengajak Anda untuk menyimak atau melihat suasana dari Pluit ini dari helicam kami yang kami ambil beberapa waktu yang lalu, di mana sebagian besar wilayah Pluit masih terendam dengan kedalaman air yang cukup bervariasi. Banyak mobil yang terendam sampai dengan bagian atap, kemudian toko-toko yang terendam seperti yang bisa Anda saksikan. Dan ketinggian air pun juga apabila tidak orang-orang tidak dievakuasi menggunakan perahu karet ataupun seperti yang saya katakan tadi, masih banyak warga yang tidak ingin dievakuasi. Alasan utamanya adalah dikarenakan mereka takut akan kehilangan barang-barang mereka. Padahal tadi Wakapolda Metro Jaya sempat memberikan jaminan bahwa nanti akan dikerahkan patroli malam dengan sebanyak mungkin personel gabungan dari TNI, kemudian aparat kepolisian, bahkan dari Satpol PP dan warga masyarakat untuk menjaga barang-barang warga agar tidak dijarah oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan tadi Wakapolda juga sempat menyatakan bahwa sudah mengamankan 5 orang yang terbukti secara langsung mengambil ataupun menjarah toko-toko yang ada di sekitar Jalan Pluit Raya ataupun Jalan Raya Pluit Utara di daerah Pluit, Jakarta Utara ini. Kami juga bisa menginformasikan bahwa saat ini di PLTU Muara Karang masih terendam. Ketinggian air masih bervariasi ataupun cukup tinggi 60 hingga 90 cm. Dan kami mengutip pernyataan dari senior manajer komunikasi PLN Bambang Duyanto yang mengatakan akibat terendamnya PLTU Muara Karang ini ada 2 gardu induk yang padam. Yang pertama adalah di Budi Kemuliaan dan juga di Kebon Sirih. Nah, akibat dari padamnya 2 gardu induk ini, kemungkinan apabila besok masih terendam, gardu-gardu yang lain tidak akan bisa membackup 2 gardu yang mati ini. Akibatnya beberapa wilayah di DKI Jakarta kemungkinan akan dipadamkan seperti di daerah Abdul Muiz, kemudian Tanah Abang, Kebon Kacang, Jati Baru, Kuitang, dan juga Pasar Senen. Dan sebenarnya apa yang terjadi dengan PLTU Muara Karang saat ini? Saya akan mengajak Anda untuk menyimak pantauan ataupun statement dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berikut ini. PLTU kan kerendam gardu-gardunya. Kalau kita mengandalkan pompa sekarang untuk turunkan air ini tidak mungkin bisa cepat. Nah, kalau mau cepat, sekedar PLTU harus kita lokalisir. Kalau lokalisir kan seperti bikin jembatan. Kita lokalisir dengan kantong pasir, lalu kita pompa. Nah, kalau dia bisa turun aja 20 cm, pompanya udah bisa hidup lagi. PLTU bisa hidup lagi. Sama seperti ini, harusnya ini kalau turun 20 cm lagi sebetulnya, semua pompanya hidup. Nah, karena ini kiriman akibat satu hari-hari dadakan, Pak. Jadi orang ini tuh nggak pernah ngosongkan waduk. Jadi hitungnya tenang saja, waduk kan ditendangkan saja. Total satu hari jebol, naik semua mesin kan rata-rata kita pakai listrik. Jadi cadangannya aja. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung dan kami tadi menemukan banyak warga yang tidak tinggal di apartemen ataupun di rumah mewah, tapi warga biasa begitu, yang mereka sudah bertahan selama 4 hari dan mereka tidak mau meninggalkan rumah ataupun warung mereka dikarenakan mereka takut barang-barang mereka akan hilang ataupun dikarenakan tempat mereka mengungsi sementara itu adalah di dekat dengan rumah mereka. Namun 4 hari bertahan dengan kondisi seperti ini, warga mulai terserang penyakit seperti gatal, penyakit kulit, bahkan ada yang menderita penyakit asma dan juga penyakit
penyakit pencernaan. Saya pada waktu itu bersama dengan kameramen Dimas P. Baskoro mengikuti tim Basarnas yang mengevakuasi satu keluarga dengan satu bayi di Jalan Pluit Raya Utara. Dan berikut adalah laporan kami. Kami bersama dengan tim dari Basarnas mencoba untuk mengevakuasi beberapa warga yang akhirnya memutuskan untuk mau dievakuasi. Mereka semua bertahan di sini sekitar 4 hari dengan makanan yang hanya mengandalkan dari belas kasihan, sukarelawan dan juga sistem jemput bola, di mana mereka selama ini mendapatkan pasokan dari bantuan-bantuan LSM ataupun organisasi pemerintah yang mengantarkan makanan ke sini. 2 orang ini dengan 1 bayi akan dicoba untuk dievakuasi dikarenakan mereka memutuskan akhirnya untuk mau dievakuasi setelah bekal mereka saat ini telah habis. Sementara ketinggian air di Jalan Raya Pluit Utara Raya ini kami perkirakan sekitar 1,5 hingga 2 meter, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengevakuasi dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari tim Basarnas ataupun dari pihak aparat kepolisian maupun TNI. Lihat, Ibu. Kita akan coba bertanya dengan mereka. Ibu, dengan Ibu siapa? Maaf. Ibu Maria. Ibu Maria, sudah berapa lama bertahan di sini? 4 hari. 4 hari. Kenapa memutuskan nggak dari kemarin-kemarin begitu untuk mengevakuasi? Karena kita dekat sama rumahnya Pak, jadi kalau ada apa-apa kita bisa nengok rumah, nyampe di mana, itu batas air gitu. Tapi selama ini yang paling dibutuhkan apa selain bahan makanan tentunya ya? Obat-obatan, terus pakaian Pak, pakaian. Pakaian. Iya, Tapi pakaian. kondisi saat ini Bapak dan Ibu serta adik sehat? Ini lagi gatal-gatal, saya juga lagi panas dingin ini. Nah, iya, nah, ini dari kemarin ini. Belum dikasih obat sama sekali, belum dikasih? Ya ada sih obat-obat pusing kepala kayak gitu, apa tuh. Terus bedak, kalau bedak belum ada. Oke, terima kasih Pak. Dan kami akan mencoba untuk menyusuri lagi di Jalan Raya Pluit Utara dan juga beberapa ruas bagian lain di Pluit ini untuk mengevakuasi sebanyak mungkin korban yang masih terjebak dan membutuhkan evakuasi. Dari Pluit, Rory Asyari, Dimas P. Baskoro, Metro TV. Pemerintah Provinsi dan juga Polda Metro Jaya sekali lagi menghimbau kepada warga Pluit untuk mau dievakuasi dikarenakan kondisi yang akan semakin berbahaya selain timbulnya banyak penyakit dan juga berbahaya terkait dengan aliran listrik yang bisa saja menyetrum warga sehingga kita juga tidak berharap akan menyebabkan korban tewas lebih banyak lagi. Dan tadi pun Brigjen Pol Sujarno yang merupakan Wakapolda Metro Jaya memberikan jaminan bahwa nanti malam akan ada patroli dalam jumlah besar dengan pasukan gabungan TNI, Polri dan juga Satpol PP serta warga untuk menjaga rumah-rumah mereka, untuk menjaga toko-toko agar tindakan penjarahan tidak kembali terjadi. Kita kembali ke Anda, Indra. Ya, memang itu yang dibutuhkan warga di sekitar Pluit, jaminan keamanan dari seorang Wakapolda. Terima kasih, Rory Asyari.